diutuslah para wali ini, yang bagian besar adalah turunan Nabi Muhammad. Yang terbentuklah Dewan Wali 9 atau bahasa dalam Wali Sangha. Kemudian berkembang bahasanya menjadi Wali Songo. Namun dalam pemerintahan Belanda akhir-akhir, Dewan Wali ini dihapus karena kekuasaan penjajah sudah mulai merata dan kuat, sehingga disusupkan oleh bangsa Belanda seorang orang yang dianggap sebagai duriah untuk menggantikan posisi para wali-wali yang ada di Nusantara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang berkah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Sebenarnya di antara 9 wali songo itu yang asli duriya Rasulullah, semuanya asli duriya Rasulullah, apakah ada yang sebagian tidak duriya dari Rasulullah? Oleh sebab itu kita mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan, tapi perlu diingat sedulur bahwa sosok gaib itu tidak mewakili kebenaran. Jadi apa yang dikatakan sosok gaib di konten-konten kami itu jangan 100% dipercaya. Ambil saja sisi positifnya saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Karena sosok gaib, entah itu jin, entah itu ruh, ataupun siluman, itu kan tidak mutlak untuk sebagai rujukan kebenaran. Karena kebenaran itu tetap mutlak milik Allah, yang sudah sebagai manusia sudah dikasih petunjuk dengan Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi, itu kan sudah mutlak sebagai petunjuk. Tetapi kan di balik Al-Quran dan hadis itu kan ada makna yang terang dan ada makna yang tersembunyi, dan tidak semua manusia itu bisa ataupun mampu menerima pemahaman-pemahaman Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi itu secara benar. Terkadang masih membutuhkan bantuan-bantuan ataupun rujuk-rujukan dari para alim ulama, guru-guru, karena memang kapasitas pemahaman manusia itu berbeda-beda. Bukan berarti manusia itu tidak tahu, bukan, tetapi kan semua itu kan ada kapasitasnya. Yang ahli ini ahli fikih ataupun ahli hadis ataupun ahli tafsir, kan itu mempunyai tugas masing-masing. Yang saya kembali tekankan, apa konten-konten di padepokan kita ini jangan menjadi rujukan, hanya sebagai penambah wawasan saja.
Ya sebagai rujukan yang jelas itu kan Quran dan hadis dan para alim ulama, guru-guru kita itu yang menjadi rujukan untuk mengarahkan ataupun membimbing kita agar bisa ibadah baik dan benar untuk mencari ridho Allah. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Tapi saya sangat berterima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang sudah mendukung berkembangnya channel-channel kita. Tanpa dukungan sedulur-sedulur semuanya, kita pasti tidak bisa menghadirkan konten-konten lanjutan. Karena atas dukungan sedulur-sedulur kami bisa semangat untuk menghadirkan konten-konten. Tidak usah saya panjang lebar monggo kita mulai proses mediumisasi. Tapi mohon doanya ya sedulur, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan tetap kita ditemani oleh beliau Bapak RT, Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun beliau ini kalau dipandang itu sepuh sedulur, tetapi semangatnya itu luar biasa, melebihi yang muda-muda. Sebenarnya di padepokan kami itu muda-muda juga banyak yang bisa mediumisasi. Terkadang dengan kesibukannya, dengan pekerjaan itu terkadang tidak ada waktu untuk bikin konten. Makanya Bapak Yamron ini alhamdulillah sangat mendukung sekali, melonggarkan waktunya, kesempatannya untuk mau berkontribusi. Untuk yang pertama itu syiar, yang kedua itu ya biar kita itu lebih iman dan tawa kepada Allah. Terkadang manusia itu kalau dikasih tahu sesama manusia itu terkadang itu kurang marem ataupun kurang yakin. Tetapi terkadang manusia itu kalau yang berbicara sosok gaib itu terkadang malah lebih semangat. Butuh intinya ya kita itu berusaha untuk berbuat baiklah intinya, dan jangan menjadi rujukan jangan menjadi rujukan, karena yang menjadi rujukan itu ya Quran dan hadis dan alim ulama dan guru-guru kita. Monggo Pak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibersihkan tubuh mediator dari negatif energi dan setan dan siluman. Penyusup saya mohon ya malaikat dikat dilim berkah neraka Allah. Sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar bersih malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya mau dibentengi tubuh mediator dengan cahaya berlapis-lapis, tidak bisa ditembus disusupi oleh makhluk apapun. Yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator hanya makhluk yang saya maksud yang sebenar-benarnya. Ruh, sukma, jasad beserta keluarganya terbentengi semuanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan wali songo itu semuanya dari Rasulullah, atau ada sebagian yang tidak dari Rasulullah, yang sebenar-benarnya yang bisa menjelaskan, tertarik yang sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mau dan untuk kita syukuran mensyukurkan Tuhan sempurna. Kita suara terbuka, mampu berdialog, berbicara dengan bahasa manusia baik dan benar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini siapa Saya bernama Yang Wijaya. Nggih. Saya dari bangsa jin.
Saya Pan- berada di Nusantara. Oh, di Nusantara. Saya sudah ribuan tahun. Panjenengan sudah muslim ya kok salam duluan? Alhamdulillah sudah dimuslimkan. Panjenengan itu wujudnya apa? Saya ini manusia wujudnya. Seperti manusia. Iya. Gini Mbah, sebelum kita ngobrol-ngobrol berdialog, saya suguhi dengan dulu nggih. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Allah. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Saya juga tak rokokan. Sambil menikmati hidangan, ngobrol-ngobrol nggih Mbah. Ya. Ini saya mau bertanya Mbah. Kan terkadang itu banyak orang yang penasaran sebenarnya Wali Songo itu Durya Rasulullah atau bukan Mbah. Karena yang terkenal di Nusantara ini Durya Rasulullah adalah habaib. Dan terkadang ulama-ulama di Nusantara itu malah kurang dihormati itu Mbah. Ya. Sebelumnya mohon maaf. Nggih. Sebatas yang saya tahu. Sebab saya juga tidak mau tahu. Kebanyakan manusia ini salah paham. Nggih. Yang namanya Wali Songo. Banyak orang mengira Wali Songo itu hanya 9. Nggih. Padahal sebetulnya tidak seperti pemahamannya. Nggih. Wali Songo adalah sebuah bentuk dewan yang memang jumlahnya 9. Setiap periode, jika salah satu meninggal, diangkatlah penggantinya sehingga jumlahnya tetap 9. Iya. Dulu ketika para wali-wali abdal sedang mengadakan rapat untuk menguak hadis Nabi bahwa kelak di akhir zaman yang bisa mengemban amanah menjalankan ajaran tauhid, syariat Islam dan hakikat, syariat dan hakikat adalah negeri timur. Dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi. Namun hadis Nabi ini hadis yang bisa dikatakan tidak populer. Hadis yang hanya para wali-wali yang tahu. Oleh sebab itu para wali-wali abdal mengadakan rapat ke arah Arab sana untuk mencari daerah yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang mana wali-wali sebagian besar adalah zuriat Nabi Muhammad yang asli, yang mana masing-masing punya tugas dan bidang sesuai dengan kapasitas tugas para wali tersebut. Ada wali yang
tugasnya pandai dalam hal ketatanegaraan. Ada wali yang tugasnya dalam fikih syariat, ada ilmu pertanian, bahkan ada wali yang memang khusus untuk menundukkan bangsa-bangsa goib. Sehingga pemerintahan, kekhalifan pada saat itu menunjuk wali-wali yang mumpuni untuk berdakwah, mencari tempat yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi, yang mana orang wali-walinya sebagian besar adalah lihat beliau yang asli, bukan yang palsu, bukan yang mengaku-ngaku. Para wali dulu justru malah menyembunyikan diri bahwa beliau ini adalah turunan Nabi. Karena itu bukanlah hal yang dibenarkan. Bab derajat di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan nasab. Justru malah menyembunyikan diri, tidak menunjukkan jati diri. Namun beliau ini adalah sebagian keturunan Nabi yang pada awal-awal diutus ke mungkin jika dilihat dari dakwah di negeri Nusantara ini berbeda dengan penyebaran Islam yang ada di benua lain atau negara-negara lain. Sebab pada saat itu Nusantara ini adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang punya peradaban tinggi dan peradaban luhur, yang mana dalam menjalankan pemerintahan kerajaan tersebut, yang mana pada saat itu bahwa kerajaan dibagi dalam derajat tahta atau kasta, yang mana kasta utama adalah kasta Brahmana, yang kedua adalah ksatria. Untuk itu, maka dalam penyebaran di negeri Nusantara ini diutuslah para wali-wali yang punya kemampuan ataupun karomah yang bisa menyesuaikan dengan budaya leluhur Nusantara ini, yang mana kasta Brahmana yang dulu dijadikan rujukan para raja, bisa dikatakan sebagai penasihat, yang terdiri dari orang-orang yang waskita, orang-orang yang dekat dengan Sang Maha Pencipta, orang Nusantara menyebutkan dengan manusia yang suci atau dewata suci, yang
kalau dalam bahasa orang, para wali yang Maha Dewata ini sebagai penasihat raja yang bisa mengendalikan alam, maka derajatnya adalah kasta nomor 1. Nah, diutuslah para wali ini yang bagian besar adalah turunan Nabi Muhammad. Ada yang dari Palestina yang ahli dalam bidang syariat fikih, ada yang ahli dalam menundukkan bangsa Goib, seorang wali yang berasal dari Persia. Ada juga wali yang pandai dalam ketatanegaraan, yang terbentuklah Dewan Wali 9 atau bahasa dalam Wali Sangha, kemudian berkembang bahasanya menjadi Wali Songo, di mana Wali Songo ini jika ada yang meninggal maka digantikan dengan yang baru sehingga jumlahnya tetap 9. Begitu terus menerus sampai pemerintahan zaman Belanda. Namun dalam pemerintahan Belanda akhir-akhir, Dewan Wali ini dihapus karena kekuasaan penjajah sudah mulai merata dan kuat, sehingga disusupkan oleh bangsa Belanda seorang orang yang dianggap sebagai duriah untuk menggantikan posisi para wali-wali yang ada di Nusantara ini. Mufti-mufti susupan yang ternyata akhir-akhir ini sudah terbongkar. Orang yang suka merubah sejarah, mengunggul-unggulkan nasab, padahal tidak seperti itu. Wali Songo zaman dulu justru malah menyembunyikan nasab, tapi yang diutama adalah akhlakul karimah, berdakwah dengan bil hikmah, contoh yang baik. Berarti kan gini ya Mbah, garis besarnya itu entah itu ndure Rasulullah atau bukan, itu bukan tujuan yang utama ya Mbah. Ya, yang jelas itu kan tujuan yang utama itu sebagai pembimbing ya Mbah, sebagai pembimbing agar umat manusia itu kembali kepada fitrah diciptakannya di bumi ini hanya untuk beribadah pada Allah toh Mbah, yang sebenarnya. Iya, betul sekali. Kan yang paling utama itu kan akhlak budi pekertinya, walaupun duriyah Rasulullah, tapi kalau tidak mencerminkan akhlak Rasulullah kan itu sama saja malah mencoreng nama baik Rasulullah. Langge. Rasulullah sangat marah. Namanya dijadikan kedok untuk mencari keuntungan pribadi. Perjuangan para wali-wali Songo dulu tidak seperti itu. Bahkan akhir-akhir yang mulai terbongkar, banyak makam-makam yang dipalsukan. Jalan cara Tuhan membuka kedok yang sebenar-benarnya. Berarti gini nggak Mbah, jadi sekarang itu sebagai umat biasa itu yo, untuk gampangnya yo dilihat akhlaknya dulu ya Mbah. Adab yang paling utama. Buat apa ilmu setinggi gunung kalau tidak punya adab? Bisanya caci maki, keluar kata-kata kotor yang justru
bertentangan dengan adab leluhur bangsa Nusantara sendiri. Padahal bangsa Nusantara menjunjung adab budi pekerti yang luhur. Kan seperti firman yang dijelaskan itu kan, Nabi Muhammad itu diturunkan ke bumi itu kan hanya untuk memperbaiki akhlak budi pekerti itu, Mbah. Betul sekali. Bukan kok masalah pandai atau gimana loh. Sedih memang nama Rasulullah dijadikan kedok. Itulah dajjal-dajjal yang berkedok ulama. Kalau ditengok dari sejarah-sejarah, Nabi Muhammad itu kan ya tidak minta dimuliakan, malah Kanjeng Nabi Muhammad itu kan malah menunjukkan penghambaan, berarti malah melayani umat, Mbah, bukan dilayani. Kalau tengok dari sejarah-sejarah beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang ini menyedihkan sekali. Iya. Menjual nasab demi untuk mendapat kemuliaan dari umat. Tapi anehnya masih banyak juga yang percaya, dijadikan budak-budak mereka. Tapi ingat saja, semuanya akan terbongkar. Meskipun dulu para wali songo betul-betul dilihat Nabi, tapi justru malah menyembunyikan diri. Mereka beradaptasi dengan budaya setempat, bahkan tidak menentang budaya selama tidak melanggar syariat. Budaya yang baik dilestarikan, yang berbau kesirikan, yang berbau maksiat diganti, dibuang, tapi tetap menjaga adab dan budaya leluhur Jawa, Nusantara ini. Bahkan juga ada wali yang keturunan Nusantara juga. Namun secara roh beliau juga bukan orang sembarangan. Beliau pandai menyatukan budaya sebagai media dakwah untuk mengenalkan ajaran Islam, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang mana masyarakat Nusantara yang masyarakat yang punya budaya yang tinggi, budaya yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih nih, Mbah, atas penjabaran tentang Wali Songo itu Durya Rasulullah atau bukan. Ya. Yang mudah-mudahan penjelasan panjenengan ini bisa diterima oleh sedulur-sedulur agar mengerti dan tidak mempermasalahkan masalah nasab atau bukan. Ya. Yes, monggo panjenengan undur diri. Mohon maaf jika kami mengganggu panjenengan. Tidak, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa diundang ke sini. Bertemu dengan murid beliau. Kami undur diri. Jika ada kata-kata yang kasar, kami mohon maaf. Sama-sama, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allah. Sekian pemirsa,
dialog kita tadi dengan sesosok gaib yang makucin dari Nusantara ini. Beliau tadi menjelaskan bahwa Wali Songo itu tidak mau mengunggul-unggulkan nasab, malah justru beliau Wali Songo itu walaupun ada dzurriyyah dari Rasulullah tetapi malah disembunyikan. Dari cerita beliau tadi malah para wali-wali itu mengedepankan akhlak ubudiyah, akhlakul karimah yang baik, karena orang itu yang mulia di sisi Allah itu hanya orang-orang yang bertakwa, dan contohnya orang yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dengan ibaratnya tidak mengunggul-unggulkan tetapi selalu merendahkan diri, selalu dikedepankan dengan contoh akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, agar tatanan kehidupan manusia itu bisa terjalin dengan keharmonisan, menggunakan adab, tata krama, dan keseimbangan alam. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan Soekarno tadi, ambil saja sisi positifnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan, ya maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.